Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Nur Fitriana. Saya dari kelas PBK E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembelajaran menggunakan aplikasi screen recorder Bandicam dengan bantuan PowerPoint text. Oke, nah PowerPoint text-nya ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang sistem pernapasan. Simak baik-baik ya kawan-kawan. Oke, kita bisa mengklik ini dulu untuk melihat PowerPoint-nya agar terlihat sempurna. Nah, yang judulnya atau materinya itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini ada KD 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4.9-nya itu membuat karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oke, nah di sini kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, dalam struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia ada istilah respirasi. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia yaitu bernapas. Nah, bernapas itu menghirup udara dan menghembuskan udara atau bisa disebut inhalasi, menghirup udara. Nah, menghembuskan udaranya bisa disebut ekhalasi yang melibatkan alveolus paru-paru. Yang kedua yaitu respirasi internal, ini salah ya, respirasi internal ini pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, pada proses ini darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Yang ketiga itu respirasi eksternal. Nah, respirasi eksternal itu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler. Nah, pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Nah, organ pernapasan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu hidung. Hidung ini pernapasan luar yang langsung berhubungan dengan udara. Yang kedua itu faring. Faring itu organ pernapasan yang terletak di belakang posterior. Nah, hingga rongga mulut dan di atas laring. Yang ketiga yaitu laring. Yang kedua itu faring, yang ketiga itu laring. Nah, laring atau ruang suara adalah organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trachea. Di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, ini adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, selanjutnya ada bronkus. Apa nih bronkus tuh? Bronkus itu percabangan trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, yang keenam yaitu bronkeolus. Bronkeolus itu cabang-cabang kecil dari bronkus. Yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus adalah ujung bronkeolus yang terdapat gelembung-gelembung kecil pada ujung-ujung yang berdinding tipis. Yang kedelapan yaitu paru-paru. Paru-paru ini alat pernapasan utama. Nah, paru-paru itu terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, bisa dilihat di gambar, ini adalah macam-macam organ pernapasan. Yang selanjutnya itu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi, mengembuskan udara. Nah, inspirasi ini biasanya diafragma dan otot tadi itu berkontraksi, volume rongga dadanya itu jadi membesar, paru-parunya itu mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi di mana diafragma dan otot dada itu berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Yang kiri itu inspirasi, yang kanannya itu pernapasan ekspirasi. Nah, selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan itu dihitung ketika udara 1 kali masuk dan keluar. Nah, dalam hitungan 1 menit itu biasanya frekuensi pernapasan manusia berbeda-beda. Pada umumnya manusia itu mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali setiap menit. Nah, faktor-faktornya itu biasanya dipengaruhi oleh usia, suhu tubuh, jenis kelamin, dan aktivitas. Nah, di sini ada gangguan sistem pernapasan. Apa aja sih gangguan sistem pernapasan itu? Yang pertama yaitu asma. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan dan penyempitan. Ini bersifat sementara ya. Nah,
pencegahannya itu biasanya dapat dihindari dengan olahraga, dengan meminum obat sebelum melakukan olahraga. Nah, pengobatannya itu biasanya dengan agonis reseptor beta adrenergik. Nah, merupakan obat terbaik untuk mengurangi serangan asma yang terjadi secara tiba-tiba dan untuk mencegah serangan yang mungkin dipicu oleh olahraga. Nah, yang kedua itu bronkitis. Bronkitis ini suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara paru-paru. Saluran udara ke paru-paru. Nah, penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh. Tetapi kalau penderitanya memiliki penyakit menahun itu bisa bersifat serius. Nah, pencegahannya yaitu terdapat beberapa upaya ya, seperti hindari merokok atau menghirup asap rokok, kemudian menerima vaksin flu, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan yang lain-lain. Nah, pengobatannya itu biasanya dengan aspirin atau acetaminophen kepada anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan, kadang juga disebut sebagai radang tenggorokan. Nah, pencegahannya bisa dengan istirahat yang cukup, berkumur dengan air garam, hangat beberapa kali, kemudian hindari merokok, banyak minum, hindari makanan yang menyebabkan iritasi, minum antibiotik, dan yang lainnya. Nah, kemudian pengobatannya bisa dengan antibiotik yang hanya efektif apabila karena terkena kuman. Kadang makan makanan yang sehat dengan buah-buahan yang banyak disertai vitamin itu bisa menolong atau bisa mengobatinya ya. Nah, yang ke berapa ini? Yaitu influenza. Influenza itu biasanya dikenal sebagai flu di masyarakat. Nah, biasanya penyakit ini ditularkan dengan medium udara melalui bersin dari si penderita. Kemudian pada manusia biasanya gejalanya demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung tersumbat, mengeluarkan cairan, dan lain-lain. Nah, kemudian pencegahannya itu bisa menghindari kontak dengan si penderita. Kemudian cuci tangan, kalau misalnya tidak sengaja kontak dengan penderita, cuci tangan dan menjaga diri. Nah, pengobatannya itu bisa minum yang banyak, kemudian hirup udara segar, kemudian bersantai agar bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir itu difteri. Difteri ini penyakit akibat terjangkit bakteri yang bersumber dari Corynebacterium diphtheriae. Nah, tanda-tandanya itu yang dapat dirasakan biasanya sakit dan demam secara tiba-tiba, disertai tumbuhnya membran kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran pernapasan. Nah, pencegahannya itu umumnya dicegah melalui vaksinasi bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang tidak mempunyai cukup memerlukan suntikan booster setiap 10 tahun, biasanya vaksin. Jadi jangan takut divaksin nih, karena bisa mencegah penyakit difteri. Kemudian pengobatannya itu bisa menggunakan antitoksin difteri yang melembahkan toksin dan antibiotik, atau eritromisin dan penisilin yang membantu menghilangkan kuman dan menghentikan pengeluaran toksin. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, di sini saya akan kembali lagi ke Bandicam ya. Nah, kita kembali lagi ke Bandicam dengan mengklik icon ini. Kemudian untuk menghentikan rekaman kita bisa mengklik ini. Oke, nanti rekamannya tersimpan di dalam dokumen Bandicam sendiri. Oke, biasanya ada di dokumen kemudian file Bandicam. Nah, sekian tutorial aplikasi untuk pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.